Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuhana dengan nomor NIM 210811003 dari kelas A jurusan Tadris Bahasa Indonesia. Saya dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang proses komposisi. Saya Sriani dengan nomor NIM 2108110007. Saya Siti Nur Aini dengan nomor NIM 2108110013. Saya Zianauliah Nur Leliana dengan NIM 2108110034. 1. Pengertian proses komposisi. Proses komposisi merupakan proses penggabungan bentuk dasar untuk menghasilkan konstruksi atau bentuk lain yang memiliki identitas leksikal yang berbeda. Menurut Mukhlis 2008, komposisi adalah peristiwa bergabungnya dua morfem dasar atau lebih secara padu dan menimbulkan arti yang relatif baru. Contohnya, kata merah. Dalam bahasa Indonesia, yaitu salah satu jenis warna. Namun, dalam kehidupan, warna merah itu tidak semacam. Ada warna merah darah, merah delima, merah jambu, dan sebagainya. Menurut Abdul Khair 2008. 2. Aspek komposisi. Tujuan utama membentuk komposisi yaitu untuk menampung atau mewadahi konsep-konsep yang ada dalam kehidupan kita, tetapi belum ada wadahnya dalam bentuk sebuah kata. Dilihat dari usahanya untuk menampung konsep-konsep ini dapat dibedakan adanya 5 macam komposisi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, komposisi yang menampung konsep-konsep yang digabungkan sederajat, sehingga membentuk komposisi yang koordinatif. Misalnya, penggabungan dasar makan dan dasar minum menjadi komposisi makan. Makan-minum. Contoh kedua, penggabungan dasar kaya dan dasar miskin menjadi komposisi kaya-miskin. Yang kedua, komposisi yang menampung konsep-konsep yang digabung tidak sederajat sehingga melahirkan komposisi yang subordinatif. Dalam komposisi ini, unsur pertama merupakan unsur utama dan unsur kedua merupakan unsur penjelas. Misalnya, dasar sate menjadi unsur utama digabung dengan dasar ayam. Sebagai unsur penjelas menjadi komposisi sate ayam yang bermakna gramatikal, sate yang berbahan daging ayam. Contoh lain, dasar sate digabung dengan dasar Madura menjadi komposisi sate Madura yang bermakna gramatikal, sate yang berasal dari Madura. Makna gramatikal komposisi subordinatif ini memang tergantung pada komponen makna yang dimiliki unsur keduanya, seperti pada contoh di atas. Pada sate ayam, dasar ayam memiliki komponen makna bahan. Pada contoh kedua, dasar Madura memiliki komponen makna tempat. Yang ketiga, komposisi yang menghasilkan istilah, yakni maknanya sudah pasti, sudah tertentu meskipun bebas dari konteks kalimatnya. Karena sebagai istilah hanya digunakan dalam bidang ilmu atau kegiatan tertentu. Makna istilah dalam komposisi ini tidak ditentukan oleh hubungan kedua unsurnya, melainkan ditentukan oleh keseluruhannya. Berikut beberapa contoh istilah dalam bentuk komposisi. Istilah olahraga, tolak peluru, terjun payung. Yang kedua, yang B, istilah pendidikan, tahun ajaran, model pembelajaran. C, istilah agama, hadis sahih, ibadah haji. Yang keempat, komposisi pembentuk idiom, yakni penggabungan dasar dengan dasar yang menghasilkan makna idiomatik, yaitu makna yang tidak dapat diprediksi secara leksikal maupun gramatikal. Misalnya penggabungan meja dengan dasar hijau yang menghasilkan komposisi meja hijau dengan makna pengadilan. Penggabungan dasar gigit dengan dasar jari yang menghasilkan komposisi gigit jari dengan makna tidak mendapat apa-apa. Berikut contoh dari komposisi idiomatik. Banting tulang sama dengan kerja keras, bau kencur sama dengan masih kanak-kanak. Sebetulnya ada 2 macam komposisi idiomatik, yaitu A. Idiom penuh, di mana semua unsurnya merupakan satu kesatuan, seperti contoh menjual gigi sama dengan tertawa keras-keras. B. Idiom sebagian, yaitu idiom yang salah satu unsurnya masih bermakna leksikal. Contoh, gaji buta dalam arti gaji yang diterima meskipun sudah tidak bekerja. Yang kelima,
komposisi yang menghasilkan nama, yakni yang mengacu pada sebuah wujud dalam dunia nyata. Misalnya Stasiun Gambir, Selat Sunda, Jakarta Timur, dan Kali Ciliwung. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis komposisi. Yang pertama ada komposisi nominal. Komposisi nominal merupakan komposisi yang pada satuan klausa berkategori nomina atau kata benda. Komposisi nominal dapat dibentuk dari dasar A. Nomina ditambah verba, seperti contoh meja makan, buku ajar, ruang tunggu. B. Nomina ditambah nomina, seperti kakek nenek, meja kayu, sate kambing. C. Nomina ditambah adjektiva, seperti contoh guru muda, mobil kecil, dan meja hijau. Kemudian D. Adverbia ditambah nomina, seperti bukan uang, banyak serigala, dan beberapa guru. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang jenis-jenis komposisi. Yang kedua yaitu ada komposisi verbal. Komposisi verbal yaitu komposisi yang pada satuan klausa berkategori verba. Misalnya, komposisi pada kedua kalimat berikut ini. Kalimat pertama, mereka menyanyi menari sepanjang malam. Kalimat kedua, dia datang menghadap kepala sekolah. Jadi, pada kedua kalimat tersebut terdapat komposisi verbal pada menyanyi menari dan datang menghadap. Menyanyi menari dapat dikatakan komposisi verbal karena melakukan gerakan tari dan menggerak-gerakan badan. Sedangkan pada datang menghadap sama saja dengan dia hadir atau dia bertemu dengan kepala sekolah. Selanjutnya, komposisi verbal dapat dibentuk dari dasar verba ditambah verba, seperti menyanyi menari, datang menghadap. Verba ditambah nomina, seperti gigit jari, membanting tulang. Jadi, kata gigit masuknya ke dalam verba dan jari masuknya ke dalam nomina. Sama juga dengan membanting tulang. Membanting masuknya ke komposisi verba dan tulang masuk ke dalam kelas kata nomina. Selanjutnya, verba ditambah adjektiva, seperti lompat tinggi, lari cepat. Lalu ada adverbia ditambah verba, seperti sudah makan, masih tidur. Yang ketiga ada komposisi adjektival. Komposisi adjektival merupakan komposisi yang ada pada satuan klausa berkategori adjektiva. Misalnya, komposisi dalam kedua klausa berikut. Klausa pertama, gadis yang cantik molek itu duduk termenung. Yang kedua, kaya miskin di hadapan Allah sama saja. Jadi, komposisi adjektival pada kedua klausa tersebut terdapat pada cantik molek dan kaya miskin. Komposisi adjektival dapat dibentuk dari 4 dasar. Yang pertama, adjektiva ditambah adjektiva, seperti tua muda, besar kecil. Yang kedua, adjektiva ditambah nomina, seperti merah darah, keras hati, dan biru laut. Yang ketiga, adjektiva ditambah verba, seperti takut pulang, malu bertanya, dan berani pulang. Yang keempat, adverbia ditambah adjektiva, seperti tidak berani, sangat indah, dan agak nakal. Baik, selanjutnya mengenai analisis pembahasan. Di dalam analisis pembahasan, kelompok kami mengambil analisis dalam novel Paradigma karya Syahid Muhammad dengan komposisi nominal, yang itu nomina plus nomina.
dengan kutipan, "Nah, akhirnya kita jalan basah-basahan ke hulu sungai." Pada kutipan, kata hulu termasuk kata nomina, dan kata sungai juga termasuk kata nomina. Jadi, komposisi hulu sungai ini terbentuk dari kata nomina plus nomina. Arti kata hulu merupakan sebuah aliran sungai yang berada di atas dan berhubungan dengan arti kata sungai adalah aliran air di permukaan yang besar dan berbentuk memanjang yang mengalir seterus-menerus dari hulu ke hilir. Komposisi hulu sungai artinya bagian sungai yang letaknya paling jauh dari muara dan tempatnya sumber airnya berlokasi. Kutipan yang kedua yaitu terlihat nasi kering sedang dijemur di sebuah rumah panggung. Pada kutipan di atas, kata rumah termasuk kata nomina dan kata panggung juga termasuk kata nomina. Rumah panggung ini berbentuk dari kata nomina plus nomina. Arti kata rumah yaitu gedung atau tempat dan berhubungan dengan arti kata panggung yaitu bentuk bangunan. Komposisi rumah panggung artinya gedung tempat yang berbentuk seperti panggung. Yang kedua yaitu nomina plus verba. Pada kutipan, "Kamu juga beruntung masih punya orang tua meskipun jauh." Pada kutipan di atas, kata orang tua termasuk nomina, kata benda, dan kata tua termasuk verba, kata kerja. Jadi komposisi orang tua ini berbentuk dari kata nomina plus verba. Komposisi orang tua artinya bapak atau ibu yang bertanggung jawab terhadap segala aspek kehidupan sejak anak masih kecil hingga dewasa. Pada nomina adjektiva terdapat di kutipan, "Maka dimulailah mata kuliah manusia dan seisinya." Demikian presentasi dari kelompok 6. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.